Profil Ebit GAD. Haji Abid Gopar bin Abu Japar atau lebih dikenal dengan nama Ebit GAD, lahir 21 April 1955, adalah seorang musisi dan penulis lagu. Tahun aktif 1970-an sampai sekarang. Genre pop, folk pop, country, soft rock. Asal Banjarnegara, Indonesia. Orang tua Abu Japar, bapak, Sauda, ibu. Kehidupan pribadi. Terlahir dengan nama Abdul Gopar di Wanada di Banjarnegara, merupakan anak termuda dari 6 bersaudara. Anak Abu Japar, seorang PNS, dan Sauda, seorang pedagang kain. Dulu ia memendam banyak cita-cita seperti insinyur, dokter, pelukis. Semuanya melenceng. Ebit malah jadi penyanyi, kendati ia lebih suka disebut penyair karena latar belakangnya di dunia seni yang berawal dari kepenyairan. Setelah lulus SD, Ebit masuk PGAN atau Pendidikan Guru Agama Negeri Banjarnegara. Sayangnya ia tidak betah sehingga pindah ke Yogyakarta. Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 dan melanjutkan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Di sana ia sempat aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Namun, ia tidak dapat melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada karena ketiadaan biaya. Ia lebih memilih bergabung dengan grup vokal ketika ayahnya yang pensiunan memberinya opsi. Ebit masuk Fakultas Ekonomi UGM atau kakaknya yang baru ujian lulus jadi sarjana di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Namun Ebit didapatnya dari pengalamannya kursus bahasa Inggris semasa SMA. Gurunya orang asing, biasa memanggilnya Ebit. Mungkin karena mereka mengucapkan A menjadi E, terinspirasi dari tulisan Ebit di bagian punggung kaos merahnya. Lama-lama ia lebih sering dipanggil Ebit oleh teman-temannya. Namun nama ayahnya digunakan nama belakang, disingkat AD, kemudian ditulis AD sesuai bunyi penyebutannya, Ebit GAD. Kalau dipanjangkan ditulis sebagai Ebit Gopar Abu Japar. Seiring keluyuran tidak keruan, dulu Ebit akrab dengan lingkungan seniman muda Yogyakarta. Pada tahun 1971, tampaknya lingkungan inilah yang membentuk persiapan Ebit untuk mengorbit. Motivasi terbesar yang membangkitkan kreativitas penciptaan karya-karyanya adalah ketika bersahabat dengan MH Ainun Najib, penyair, Eko Tunas, cerpenis, dan EH Kartanegara, penulis Malioboro, menjadi semacam rumah bagi Ebit. Ketika kiprah kepenyairan diolah, karena pada masa itu banyak seniman yang berkumpul di sana. Meski bisa membuat puisi, ia mengaku tidak bisa apabila diminta sekadar mendeklamasikan puisi. Dari ketidakmampuannya membaca puisi secara langsung itu, Ebit mencari cara agar tetap bisa membaca puisi dengan cara yang lain, tanpa harus berdeklamasi. Caranya dengan menggunakan musik, musikalisasi puisi. Begitu istilah yang digunakan dalam lingkungan kepenyairan, seperti yang banyak dilakukannya pada puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Beberapa puisi MH bahkan sering dilantunkan Ebit dengan petikan gitarnya. Walaupun begitu, ketika masuk dapur rekaman, tidak sebiji pun syair MH yang ikut dinyanyikannya. Hal itu terjadi karena ia pernah diledek teman-temannya agar membuat lagu dari puisinya sendiri. Pacuan semangat dari teman-temannya ini melecut Ebit untuk melakukan puisi-puisinya. Karir. Ebit pertama kali belajar gitar dari kakaknya, Ahmad Mukhodam, lalu belajar gitar di Yogyakarta dengan Kusbini.
Semula ia hanya menyanyi dengan menggelar pentas seni di Senisono, Patang Puluhan, Wiro Brajan, Yogyakarta, dan juga di Jawa Tengah. Memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walau begitu, ia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun, atas dorongan para sahabat dekatnya dari PSK, Persada Studi Club yang didirikan oleh Umbu Lamdu Paranggi, dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga maju ke dunia belantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Pada bulan Mei 1979, saat Ebit bergabung dengan Jackson Record, Ebit akhirnya berhasil merilis album debut Camellia 1, diproduksi oleh Jackson Arif. Dalam album ini, nama Ebit yang tambahan menjadi Ebit GAD, singkatan dari Gopar dan Abu Jafar. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya nama tambahan menjadi Ebit GAD. Jika semula Ebit enggan meninggalkan pondokannya yang tidak jauh dari Pondok Keraton, maka fakta telah menunjukkan jalan lurus baginya ke Jakarta. Ia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses. Sempat juga ia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3. Tetapi ia menolak merekam lagu-lagunya dalam bahasa Jepang ketika ia mendapat kesempatan tampil di depan publik di sana. Pernah juga ia melakukan rekaman di Capitol Record, Amerika Serikat. Untuk album ke-8-nya, ia menyertakan Adi MS dan Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasana musik pop Indonesia. Tak heran Ebit sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun 1979 sampai 1983. Sekitar 7 tahun Ebit mengerjakan rekaman di Jackson Record. Pada tahun 1986, label yang melambungkan namanya itu tutup dan Ebit terpaksa keluar. Ia sempat mendirikan label sendiri, Ega Record, yang memproduksi 3 album, Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayang, pada tahun 1990 Ebit yang gelisah dengan Indonesia akhirnya memilih bertapa dari hingar-bingar industri musik dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995 ia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas, didukung oleh Ian Antono, Billy J. Budiarjo almarhum, Purwacaraka, dan Erwin Gutawa, dan Cinta Sebening Embun, didukung oleh Adi Adrian dari Club Project. Pada tahun 1996, ia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang, didukung oleh Purwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya, ia mengeluarkan album Gamelan yang memuat 5 lagu lama yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Dwiki Darmawan dan Kiwir. Pada tahun 2000, Ebit mengeluarkan album Balada Sinetron Cinta, dan tahun 2001 ia mengeluarkan album Bahasa Langit yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa, dan Toh Pani. Setelah album itu, Ebit mulai lagi menyepi selama 5 tahun ke depan. Ebit adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami 2004 bersama dengan 57 musisi lainnya. Ia memang seorang penyanyi yang terilhami oleh alam, sosial, ketuhanan, dan kemanusiaan, sehingga wajar ada beberapa lagunya yang terinspirasi oleh bencana alam, sehingga lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, ia mengeluarkan album yang berjudul In Love 25 Anniversary, didukung oleh Anto Hood. Setelah 5 tahun absen rekaman, album itu sendiri adalah peringatan buat ulang tahun pernikahan
ke-25-nya. Bersama pula 13 lagu lain yang masih dalam aransemen lama. Kemunculan kembali Ebit pada 28 September 2008 dalam acara Zona 80 di Metro TV cukup menjadi obat bagi para penggemarnya. Dengan dihadiri para sahabat diantaranya Eko Tunas, Ebit GAD membawakan lagu lama yang pernah populer pada dekade 80-an.
12 lagu terbaik Ebit GAD volume 2 1979, 1986, 1997.